Orang yang punya sifat ubudiyah itulah, atau orang yang jadi hamba Allah itulah orang-orang yang bisa naik mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi. Di situ Nabi kita ini ada disebut Nabi. Nabi kita ada disebut lagi Rasul. Tapi untuk mencapai derajat yang tinggi, di mana di situ bisa bertemu dengan Allah, Nabi kita disebut hamba. Itulah yang terjadi pada Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, kada bi rasulihi, kada bi nabiyhi. Maha suci Tuhan yang menjalankan, bukan rasulnya, bukan nabinya, tapi hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Intisari ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahwasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Apabila seseorang menghimpunkan kedua unsur itu, maka orang tersebut berhak untuk disebut sufi. Sufi artinya orang yang bertasawuf. Pertama, istiqamah. Istiqamah artinya dalam kurung tetap pendirian. Kedua, baik kelakuan dengan makhluk. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ilmu tasawuf itu adalah intinya agar kita bisa hidup ini istiqamah. Yang kedua, agar kita mempunyai akhlak yang baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah seorang sufi, seorang yang berilmu tasawuf artinya. Istiqamah bermakna bahwa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan pribadinya. Lebih mudah dipaham, istiqamah itu artinya adalah seseorang selalu berada di jalan lurus, di jalan takwa. Itu disebut orang yang istiqamah. Orang yang selalu berada di jalan yang lurus. Baik dia waktu kaya, waktu dia kaya dia lurus. Jadi orang kaya yang lurus. Waktu dia miskin, dia pun miskin dalam keadaan lurus. Kemiskinan itu kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Nah, kekayaannya kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sehat, kadang menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sakit, dia pun tetap berada di jalan yang lurus. Nah, orang-orang yang berubah-ubah kelurusannya itu belum bisa mempunyai sifat istiqamah. Misalnya kalaunya
Orang ini kaya, nah ini lurus, bagus. Nah, begitu dia jatuh miskin, sudah berubah, sudah menyimpang ke sana kemari. Nah, sebaliknya ada orang yang waktu miskin bagus, lurus. Nah, sudah dia kaya, dia lupa karena kekayaannya itu. Nah, ini kada istiqamah. Waktu dia sehat, dia bagus, dia lurus. Nah, begitu dia sudah sakit, nah, waktu dia sakit, dia menyimpang. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan sakitnya itu. Nah, dia berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan Allah untuk menghilangkan kemiskinannya. Nah, ini kada punya sifat istiqamah itu. Jadi istiqamah selalu berada di jalan yang lurus. Istiqamah oleh para ulama disebutkan lebih baik daripada mempunyai 1000 karamah. Orang ini di sisi Allah lurus, dalam keadaan apapun dia lurus. Itu lebih baik daripada orang yang kada lurus walaupun dia punya karamah. Walaupun dia bisa melipat waktu, bisa melipat tempat, walaupun dia bisa terbang, walaupun dia bisa jalan di air, tapi orang ini kada istiqamah. Nah, lebih baik istiqamah daripada karamat-karamat seperti itu. Nah, karena istiqamah ini hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para auliaul kibar, para aulia yang besar. Istiqamah itu sangat jarang, sangat sedikit manusia yang diberi Allah istiqamah. Kadang-kadang kita waktu senang kita bisa lurus. Nah, begitu kita marah sudah hilang keseimbangan kita. Nah, kita waktu marah tuh kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang sudah kada cucuk lagi, kata-kata yang kada sesuai lagi dengan syariat, itu sudah kada istiqamah. Orang yang istiqamah, orang yang selalu lurus baik dalam keadaan ridha, senang atau keadaan marah. Seperti yang dilakukan oleh nabi kita, para nabi-nabi sebelumnya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, keadaan marah, tetap mereka berada di jalan yang lurus, istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, istaqimu, biar Nabi istiqamahlah kalian. Istiqamah. Lalu ujar Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Kita kada bisa istiqamah itu, selalu jalan yang lurus. Pasti ada kadang-kadang kita menyimpang. Walan tuhsu, lan itu nafi, lebih daripada sekedar tidak. Artinya sampai akhir masa kada akan bisa seseorang itu istiqamah. Istaqimu, istiqamahlah kalian, ujar Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Nah, lalu penjelasan hadis Nabi itu, illan tastati'ul istiqamah, ailan tastati'u al istiqamah illa bittaubah. Kalian tidak akan bisa istiqamah melainkan dengan tobat. Jadi tobat itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri seseorang. Kamu lurus saja, itu Nabi aja nang kawa. Nabi kan maksum, terpelihara dari dosa. Lain pada Nabi, siapapun lain pada Nabi kada maksum, pasti ada melakukan kesalahan. Makanya jar Nabi kada bisa istiqamah itu kecuali dengan tobat. Nah, jadi tobat itu kadang menggugurkan istiqamah kita. Kita lurus lalu menyimpang, lakas bulik, lakas kembali.
Nah itu kadang menggugurkan istiqamah seseorang. Tetap orang itu bisa disebut orang yang istiqamah. Namun kadang berbuat dosa sama sekali itu kadang mungkin kalau kadang Nabi. Nah jadi orang-orang macam kita ini bisa istiqamah tapi dengan tobat. Bagus, nyimpang dikit, tobat kepada Allah. Lurus pulang, karena nyimpang pulang sedikit, tobat lagi. Nah itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri kita itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fastaqimu ilaih wastaghfiruh." Nah, ya Tuhan, istiqamahlah kamu dan mintalah ampun kepada Allah. Jadi minta ampun, lurus kita. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Nah, kalau kita kadang minta ampun, nah gugur istiqamah itu. Kadang istiqamah lagi. Jadi selama kita jalan yang lurus, ada menyimpang, lakas ini minta ampun, nah kita masih dapat istiqamah itu. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula, ialah bahwa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu, bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarat. Artinya berakhlak baik dengan manusia itu adalah orang yang kadang mutapahwal lawan orang. Kenapa kadang mutapahwal? Karenanya selalu menuruti apa yang menjadi orang. Selama itu kadang menyimpang agama. Orang kaya ini umpati, orang kaya ini umpati, orang kaya ini umpati. Selama itu kadang menyimpang ajaran Allah. Nah itu termasuk bagian daripada husnul khuluq, termasuk bagian daripada budi pekerti yang baik. Jadi pengertian budi pekerti akhlak yang baik itu secara sempurna hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada satupun makhluk Allah yang sempurna pribadinya, sempurna kebaikan akhlaknya selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selain Rasulullah ini ada yang dapat kebaikan akhlak itu 10%. Ada yang dapat bagian dari Rasulullah itu 5%. Ada yang dapat bagian dari Rasulullah itu sekian persen. Yang punya 100% akhlak baik hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bawah kandungan baik akhlak, termasuk dalam baik akhlak, salah satunya ya tadi yang dijelaskan Imam Ghazali adalah engkau selalu menuruti kehendak orang lain. Selama kehendak itu baik menurut agama. Jangan memaksakan orang menuruti kehendak seorang. Kecuali kehendak kita ini yang dibenarkan oleh agama. Nah, yuk kita paksa. Kita paksakan orang menuruti kehendak kita. Karena hanya kehendak kita ini yang sesuai menurut agama. Nah itu boleh. Tapi kalau selama kehendak-kehendak ini dalam perkara yang dibolehkan, nah kita disuruh menuruti kehendak orang lain. Itu bagian daripada baik akhlak. Bagian dari baik akhlak. Nah, termasuk lagi bagian dari baik akhlak itu adalah memaafkan. Memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat. Ini orang berbuat jahat, dimaafkan. Dimaafkan pulang ditambah kebaikan. Nah ini termasuk bagian daripada husnul khuluq. Orang ini sudah berbuat jahat lawan seorang, dimaafkan, dimaafkan, didoakan pulang. Nah, contohnya. Mana berbuat jahat lawan seorang, dimaafkan, diberi pulang nasi. Umpamanya
Itu bagian daripada baik akhlak yang tinggi. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau, nah beliau maafkan, bahkan beliau berbuat baik kepadanya. Itulah akhlak Nabi kita. Nah kalau kadakawa menurut itu secara sempurna, turuti yang kedua, memaafkan dan tidak membalas orang yang berbuat jahat. Nah ini termasuk baik akhlak juga. Orang berbuat jahat kepadanya, dimaafkannya dan kada dibalasnya kejahatan orang lain itu, walaupun inya kada berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kada, cuma membalas kada juga. Nah itu, hanya salah ya dimaafkan, membaiki kada. Itu pun masuk dalam golongan baik akhlak juga. Nah yang paling rendah daripada baik akhlak itu adalah kita bisa menjaga diri kita. Baik mata, telinga, tangan, mulut kita jaga, jangan sampai mengganggu, menyakiti orang. Itu pun bagian dari baik akhlak juga. Membuat baik kada terdengar, cuma kada usah menyakiti orang. Ini tuh kada usah menyakiti orang, kada usah mengganggu orang, kada biasa menyindir orang, kada biasa menyinggung orang, membuat baik kepada orang ya kada juga. Ini masuk baik akhlak juga. Nah sekurang-kurangnya baik akhlak itu adalah orang lain selamat dengan kita. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita selamat dari kejahatan tangan kita, selamat dari kejahatan mulut kita. Ini sudah masuk dalam baik akhlak. Jadi baik akhlak itu sesuatu yang sangat luas. Di dalamnya itu ada ribuan kandungan tentang baik akhlak. Karena sesuai dengan keadaannya. Orang berumah tangga, laki bini kayak apa akhlak yang baik. Orang berjual beli kayak apa akhlak yang bagus. Orang yang bersedekah memberi kayak apa akhlaknya yang bagus. Orang yang bertetangga kayak apa akhlaknya yang bagus. Nah baik akhlak itu yang menentukan adalah agama, bukan adat. Orang yang kadang-kadang dianggap baik akhlak menurut adat belum tentu baik menurut agama. Sidin itu baik benar orangnya jar pada tahu diurang, itu belum tentu baik. Artinya orang kayak apa kasihnya kada mau urusi, itu belum tentu bagus. Menurut adat itu bagus. Orang hendak berbuat maksiat kah badannya juga. Orang hendak kelakuan ceming nikah kada mau urus. Nah itu menurut adat dianggap baik. Tapi menurut agama itu justru tercela. Nah, jadi menurut agama tercela. Jadi yang menentukan baik akhlak, buruk akhlak itu agama. Ukurannya bukan ukuran adat, bukan ukuran kehendak seorang. Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajat as-shaim al-qaim. Ujar Nabi, orang yang beriman itu dengan baik akhlak dia memperdapati derajat orang yang puasa dan bangun malam. Ini orang puasa jaga wiannya, malam tahajud. Cuma orang ini di hatinya ada dengki. Ada dengki. Ada yang satunya lainnya kada puasa, kada tahu di puasa sunat, kada tahu. Paling puasa nang wajibnya. Sambayang tahajud kada malam. Tapi hatinya baik. Hatinya kada ada tujuan jahat kepada orang. Nah, ini orang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang puasa dan tahajud itu. Ini seseorang yang mukmin itu bisa melebihi derajat orang yang penyembah yang pemuasa dengan sebab kebaikan akhlaknya. Kan dikisahkan ada dalam kisah yang masyhur seseorang yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, beribadah juga wiannya orang ini. Lalu mengurung kucing.
Kan kucing dikurungnya, diberi makaninya kada, diminuminya kada, kucing mati. Ada orangnya ahli puasa, ahli sembahyang, matinya apa? Ke neraka. Nah, kada baik akhlak, padahal lawan binatang aja. Ada yang satu ini pelacur. Nah, pelacur ini satu hari berjalan melihat ada anjing kehausan. Nah, anjing kehausan, dipaculnya sepatunya, dicarinya banyu lawan sepatunya itu, diminum makannya ke anjing kehausan tadi. Ini akhlak baik, walaupun dengan anjing. Nah, akhirnya di akhirat ini si pelacur diampuni Allah dosanya karena baiknya akhlak itu. Nah, jadi jar Nabi orang yang beriman, yang baik akhlak, walaupunnya kada pa ibadat orangnya, tapi akhlaknya bagus, itu lebih dihargai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya kada bagus. Akhlaknya kada bagus. Nah, nasihat ke-18 hakikat ubudiyah. Wahai anakku yang tercinta, kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat ubudiyah. Ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Pertama, menjaga hukum-hukum syariat. Kedua, ridha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Ketiga, bahwa engkau mencari keridhaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Itu ibadah. Ibadah ini sifat yang melekat pada seorang hamba. Kenapa orang itu disebut hamba? Karena sifatnya ubudiyah. Nah, orang yang dengarani hamba Allah itu orang yang punya sifat ubudiyah. Jadi ubudiyah ini sifat. Nah, kalau banyak harta itu sifat orang kaya. Kalau saraba kada kawa sifat orang fakir miskin. Kalau saraba tahu sifat orang berilmu. Nah, kalau macam ini tadi itu sifat hamba Allah. Nah, nengaran hamba itu orang yang punya sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah itu artinya apa? Menjaga hukum Allah yang zahir, syariat Allah, ditambah lagi dia ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, dia mengutamakan kesenangan Allah dari kesenangan dirinya. Inilah disebut seorang hamba. Makanya Nabi waktu dipilih hendak jadi apa? Rasul kah? Nabi kah? Raja kah? Apa dipilih Nabi? Aku hendak jadi seorang hamba. Nah, seorang hamba itu orang yang dalam dirinya ada sifat ubudiyah. Ubudiyah. Orang yang punya sifat ubudiyah itulah, atau orang yang jadi hamba Allah itulah orang-orang yang bisa naik mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi. Di situ Nabi kita ini ada disebut Nabi. Nabi kita ada disebut lagi Rasul. Tapi untuk mencapai derajat yang tinggi, di mana di situ bisa bertemu dengan Allah, Nabi kita disebut hamba. Itulah yang terjadi pada Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, kada bi rasulihi, kada bi nabiyhi. Maha suci Tuhan yang menjalankan, bukan rasulnya, bukan nabinya, tapi hambanya. Nah, karena sifat hamba itulah yang paling disukai oleh Allah kepada kita. Nah, hamba itu, orang yang jadi hamba Allah itu kayak apa? Orang yang jadi hamba Allah itu artinya orang yang punya sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah tadi ialah 3 macam tadi. Hukum Allah yang zahir, yang halal, yang haram, boleh dipakai, boleh dimakan, boleh diminum.
Itu syariat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Nah, tunduk kepada syariat. Lalu dia ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, dia mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan dirinya. Seorang ketujuh ini, seorang ketujuh ini, jamaah Allah kada ketujuh, kada jadi. Nah, kita gemar, kita senang lawan ini nah, cuma Tuhan kada memberiakan. Aku lebih baik mengutamakan Tuhan daripada kesenangan diriku. Walaupun diriku ketujuh, tapi Tuhan kada ketujuh, kada jadi. Nah itu bagian dari ubudiyah, nah, bagian daripada kehambaan ini. Orang yang mencari kesenangan dirinya walaupun Tuhan marah, nah itu jauh dari sifat ubudiyah. Yang penting seorang nyaman, Tuhan ketujuh, kada ketujuh nomor 2. Nah itu kada jadi ubudiyah, kada jadi hamba Allah ngarannya. Nah, nasihat ke-19 makna tawakal. Wahai anakku yang tercinta, engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahwa engkau memantapkan i'tiqadmu dengan janji-janji Allah. Memantapkan i'tiqadmu dengan janji-janji Allah. Allah ini banyak berjanji, baik melalui Nabi, baik langsung dalam Al-Quran. Banyak janji-janji Tuhan. Orang yang bertawakal itu orang yang percaya 100% tentang janji Allah itu. Yaitu engkau mengi'tiqadkan bahwasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu. Tidak boleh tidak. Walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalanginya daripadamu. Dan sebaliknya apa-apa yang telah ditakdirkan bahwa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau. Walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Seduniaan orang mau batik supaya sigar, kada mau sigar juga. Karena Allah sudah menetapkan orang ini sakit. Seduniaan orang hendak menyakiti, kada sampai, karena Allah sudah menakdirkan orang ini sehat. Nah, keyakinan itu disebut adalah tawakal. Tawakal. Walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Tawakal merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga tanpa dihisap. Jadi masuk surga itu manusia ada yang dihisap dahulu, ada yang kada dihisap. Nang kada dihisap ini jar Nabi siapa? Orang yang bertawakal lawan Tuhan. Nah, orang yang bertawakal lawan Tuhan, orang yang punya i'tikad di dalam hatinya bahwa setiap yang ditakdirkan Allah kepadaku pasti sampai. Bagaimanapun orang menghalanginya. Setiap nang kada ditakdirkan lawan oleh Tuhan kepadaku pasti kada sampai. Pasti kada sampai. Walaupun orang berusaha menyampaikannya. Artinya mun itu rezeki kita pasti sampai. Namun itu ditakdirkan Tuhan, rezeki kita pasti sampai. Satu saat akan sampai. Namun itu sudah ditakdirkan Allah, bukan rezeki kita. Kayak apa aja mau laki, kada akan sampai. Kayak apa aja membujuki, kada mau sampai. Kayak apa aja menggoda, kada mau sampai. Merayu supaya orang menukari, kada mau jadi. Itu bukan rezeki kita. Nah, jadi keyakinan itu adalah tawakal. Meyakini itu bahwa setiap yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Yang paling sulit apabila kita menghendaki sesuatu nang kada ditakdirkan Tuhan, ampun kita. Itu paling sulit. Hidup nih. Kalau kita hidupnya menghendaki sesuatu nang pada takdir bukan ampun kita. Hendak sudah, berdoa sudah,
usaha liwat orang sudah kada mau jadi. Kenapa? Takdirnya kada ampun kita. Nah, jadi manusia yang paling susah itu manusia yang menghendaki sesuatu yang kada ditakdirkan Tuhan ampuninya. Kayak apa aja mau usaha kada akan sampai kepada kita. Makanya Sayyidina Ali dalam doa beliau, Allahumma srif anni ma sarabtahu anni. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ya Allah, palingkan hatiku menghendaki yang bukan milikku. Jangan sampai hati ini hendak nang bukan ampun seorang, karena kadang mau sampai, kadang mau terjadi. Nah, kita ini hendak supaya nang kita kehendaki jadi, nang kita kehendaki ini berhasil. Jangan sampai menghendaki sesuatu yang bukan takdirnya. Nah, karena bila itu bukan takdirnya, kayak apa aja usaha kita, kada akan terjadi. Nah, jadi tawakal kepada Allah artinya meyakini bila itu ditakdirkan Allah ampun kita, pasti jadi ampun kita. Bila kada, pasti kada akan jadi ampun kita. Nah,